Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto Mkom ya. Video kali ini video pembelajaran untuk mata kuliah jaringan komputer expert. Untuk pertemuan kedua, topik pembahasan yang ketiga yaitu multi access SPF network ya. Oke, jadi di tipe network yang lainnya untuk OSPF selain point to point ya, ada di situ multi access OSPF ya. Jadi kalau multi access OSPF di situ dapat kita lihat di gambar ada dua tipe network, yaitu point to point dan broadcast ya. Jadi dia punya satu buah router ya untuk mengontrol distribusi link state ACK ya, LSA itu. Nah, jadi ada contohnya di situ ada R2 ya. Jadi dia mengontrol ke router yang lainnya. Nah, di multi access network jadi ada DR sama BDR ya untuk SPF tuh. DR di sini respon untuk mengumpulkan dan mendistribusikan LSA, mengirim dan menerima ya. Nah, dia menggunakan multicast IP versi 4 yaitu 224.0.0.5 ya. Dengan kata lain untuk semua router OSPF ya. Nah, untuk semua router itu menjadi router ya, router yang DR ya, bukan BDR. DR other ya, router DR other itu menggunakan multi access address 224.0.0.6 ya, untuk mengirim paket ke DR dan BDR. Jadi hanya DR dan BDR yang mendengarkan untuk 224.0.0.6. Ini contoh topologinya ya. Di situ ada topologi, ada BDR itu untuk R2, DR itu R3, router ID R1 itu 1111, router R2 itu router ID-nya 222, seperti itu ya. Nah, itu di gambar topologi ada 3 router ya yang saling terhubung menggunakan multi access network 192.168.1.0 prefix 24 ya. Nah, karena routernya itu terhubung ya, jadi masing-masing sudah terhubung di multi access network, OSPF ini secara otomatis membuat DR dan BDR ya. R3 dia sebagai DR karena memiliki router ID 3.3.3. Jadi dia paling tinggi ya. Jadi kalau di routing OSPF itu router ID yang paling tinggi dijadikan sebagai DR ya. Nah, kemudian BDR itu karena dia tertinggi kedua ya, setelah router 3. Jadi makanya router 2 jadi BDR. Alasannya seperti itu. Nah, untuk memverifikasi OSPF router role itu perintahnya kita masuk ke privilege access mode ya, dengan perintah show IP OSPF interface gigabit berapa ya. Nah, gigabit 00 ini tergantung dari port yang terhubung ke router yang lainnya. Ini di R1 contohnya di situ ada state router ya, itu ada berarti 1. Nah, kemudian di R2 ada state BDR berarti 1. Nah, jadi router R1 BDR R2, terus kemudian DR tadi R3 ya.
Nah ini ya PDR itu R3. Oke, ada full throtter, full DR, full BDR, atau two-way throtter ya, untuk verifikasi DR sama BDR agency. Nah, untuk mengeceknya bisa dengan show IP OSPF Neighbor ya. Di situ kelihatan ada full throtter, full DR ya. Di R2 ya kita ngeceknya. Oke, untuk kita juga bisa mengatur ya untuk di OSPF itu tentang IP OSPF priority ya. Nilainya antara 0 sampai 255. Nah, value 0 tidak akan bisa menjadi DR atau BDR ya. Nah, angka 1 sampai 255 bisa kemungkinan jadi DR atau BDR. Nah, untuk mengkonfigurasi OSPF priority, jadi kan tadi kan ada yang diprioritaskan ya. Itu kita masuk ke dalam interface-nya dulu. Contoh interface gigabit 00 di R1, kemudian kita definisikan dia sebagai IP OSPF priority 255. Berarti dia yang paling tinggi kan ya. Terus kemudian untuk mengaktifkannya kita perlu tambahkan clear IP OSPF process ya. Sama kayak kita mengkonfigurasi router ID ya. Kita harus tambahkan clear IP OSPF proses ya, agar bisa masuk konfigurasinya. Oke, mungkin itu aja video pembelajaran untuk pertemuan kedua topik pembahasan yang 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.